Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Asri Naji. Saya mahasiswa dari Universitas Bumi Gora, Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang Python modular. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang modulars. Jadi apa itu modulars? Nah, modulars adalah merupakan istilah untuk file yang berisi kode-kode Python seperti deklarasi variabel, fungsi, kelas, dan lainnya. Kode tersebut disolasi sesuai dengan tugasnya. Contoh, modules numbers. Modules number ini berisi fungsi-fungsi untuk keperluan operasi angka. Yang kedua, modules random yang isinya kode untuk generate data random. Dengan adanya modulars, kode menjadi lebih modular, rapi, dan mudah dikelola. Oke, sekarang kita coba praktekkan penerapan modulars sebagai dependensi atau model yang diimport di modul lainnya. Jadi pertama-tama buat program baru dengan isi kode file myprogram.py. Kita fungsikan sebagai entry point program, sedangkan modul calculator sebagai dependensi yang diimport di myprogram. Nah, ini bentuk struktur datanya. Yang pertama itu belajar buat file baru yang bernama folder baru, kasih nama belajar modul. Nah, kemudian buat file calculator.py. Nah, yang kedua juga buat lagi myprogram.py. Selanjutnya pada file kalkulator ini berisi not sama dengan modul calculator container mathematic function def child option a b. Ini adalah variabelnya. Nah, ini untuk contoh, silakan teman-teman mengikuti yang ada di gambar. Selanjutnya, modul kalkulator berisi 1 buah variabel dan 3 buah fungsi. Variabel not berisi string, fungsi salt hypotenuse untuk menghitung nilai hipotenusa dari A dan B. Fungsi pop untuk memperingatkan operasi perangkat, fungsi script untuk mencari akar kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Behavior import modul. Ketika suatu modul diimport, semua unit di dalamnya dapat diakses dari file pengimport atau contohnya bisa dilihat pada kode yang sudah ditulis. Nah, kita buat yang di atas tadi, yang saya sudah jelaskan tadi. Tinggal dicoba-coba ya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke materi ke pembahasan selanjutnya. Naming convention module. Mengacu ke naming module diajukan untuk ditulis dalam huruf kecil atau lower case dengan undercode sebagai pembatas antar kata. Poin selanjutnya itu keyword from dan import. Ada 2 bentuk penerapan keyword import.
Yang pertama yaitu untuk mengimport modul, contohnya seperti pada import kalkulator. Yang kedua adalah mengkombinasikan keyword tersebut dengan keyword from untuk mengimport langsung fungsi atau item lainnya di suatu modul. Contohnya ini file my program, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, dari dua versi berbeda, my file yang berbeda yang tadi, my program.py di atas di X equivalent, keduanya melakukan operasi yang sama persis dan menghasilkan output yang sama pula. Pada contoh kedua, program yang baru saja ditulis, variabel node, fungsi call hypertension dan scared diimport secara langsung via statement atau from cloud import function. Untuk penulisan bisa dilakukan ditulis satu persatu statement importnya atau bisa cukup berbaris saja. Ini contohnya. Nah, kita langsung fungsi POW. Fungsi POW merupakan fungsi bawaan Python standar library yang bisa langsung digunakan tanpa perlu mengimport apapun. Cara penggunaan fungsi POW adalah dengan langsung menulis dalam scheme POW. Ini A, B ini adalah variabel. Fungsi ini menghasilkan operasi matematik A pangkat B, variabel A pangkat variabel B. Pada kode di POW ini, modul kalkulator sengaja tidak diimport agar tidak mengoverride atau menimpa fungsi POW bawaan Python. Selanjutnya yaitu statement from module import. Statement from module import digunakan untuk mengimport semua unit yang ada dalam modul. Contohnya penerapannya ini, contoh penerapannya A itu sama dengan A itu variabel, nilai variabel 10, B itu 15, kalkulator import, print, lalu print note, lalu res ini. Jadi ini contoh penerapannya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Urutan pencarian modul. Ketika suatu modul diimport, Python akan melakukan pencarian file modul di beberapa tempat berikut secara berurutan. Yang pertama, Python akan mencari modul di folder yang sama di mana statement import digunakan. Jika pencarian pertama tidak menemukan hasil, maka Python lanjut mencari file modul ke folder di mana environment variable atau Python path di set. Jika pencarian kedua juga tidak menemukan hasil, Python melanjutkan pencarian di folder di mana Python diinstal. Jika penerapan ketiga juga tidak sukses, file modul tidak ditemukan, maka eksekusi program menghasilkan error. Poin yang ke-2.8, file modul dalam folder. Bagaimana jika suatu file atau modul, misalnya kalkulator.py berada di dalam suatu subvariabel dalam folder program? Apakah cara importnya sama? Sebenarnya sama, namun ada sedikit perbedaan yang harus diketahui. Ini yang poin yang selanjutnya yaitu Python PHP. Pada chapter ini kita akan membahas cara Python mengelola modul melalui patch. Dengan patch modul bisa diakses menggunakan notasi pengaksesan modul. Contohnya seperti calculate.call.hyperfunction tutup buka tutup tutup. Pengenalan patch case.
Mari kita mulai dengan sedikit mengulang pembahasan yang ada di chapter sebelumnya. Di Python, model direpresentasikan oleh file, dan agar bisa mengakses item yang ada dalam model tersebut, kita perlu mengimportnya terlebih dahulu. PK adalah cara mengelola modul dengan menerapkan dalam suatu folder sederhana. Sederhananya, misal modul adalah file dan page adalah folder. Untuk mendemonstrasikan konsep ini, mari kita praktekkan buat project baru dengan struktur seperti berikut. Jadi buat struktur yang pertama, foldernya bernama belajar PK, lalu kemudian buat file lib, lalu kemudian di dalam lib itu ada file kalkulator.py, di yang selanjutnya command slash, lalu yang di dalam command ini berasal message.py, number.py, my program.py. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya, naming convention page. Nah, sebenarnya kurang kenal ini. Nah, kita lanjut saja untuk materi selanjutnya, yaitu file init.py. Ya, mulai juga. Jadi kita sudah sebelumnya tadi kita sudah membuat file yang folder yang seperti ini. Nah, sekarang kita coba tes dengan mengaplikasikan di program. Ini buat kayak gini. Nah, buat seperti ini. Kalau sudah, gimana hasilnya? Sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Python variable space atau local vs global. Pada chapter ini kita akan membahas tentang variable scope, yaitu kapan suatu variabel valid dan bisa digunakan dalam blok, serta beberapa fungsi yang masih relevan dengan topik variable space. Yang pertama, kita lanjut ke poin pertama, local global variable. Global variable adalah variabel yang dideklarasikan di root atau tidak di dalam suatu blok fungsi. Sedangkan local variable adalah yang dideklarasikan di dalam suatu blok dan hanya valid di blok tersebut saja. Contohnya kita buat seperti ini, file main.program, isi dari ini. Kita buat seperti ini. Oke, kalau sudah, jadi variabel name di situ merupakan variabel global. Variabel jenis ini bisa diakses dari blok manapun. Di contoh, variabel name diakses di dalam blok function atau grid, di blok seleksi kondisi atau if name. Berapa dengan variabel today yang dapat deklarasinya adalah blok fungsi atau grid. Membuatnya hanya valid untuk digunakan di blok itu saja. Variabel today dikategorikan sebagai variabel lokal dengan scope adalah blok fungsi grid. Ini jadi output. Ini error. Bagaimana jika variabel grid method diakses lalu blok slash kondisi, apakah juga error? Jawabannya tidak. Kemudian
kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lokal dan global variabel dengan nama yang sama. Katakanlah ada variabel global dan variabel lokal yang namanya sama persis. Di situasi seperti ini, maka nilai variabel lokal pada bloknya adalah sesuai dengan saat deklarasi dalam blok. Di luar blok, variabel tersebut nilainya kembali berisi nilai variabel global. Nah, agar lebih jelas, kita coba praktikkan. Nah, ini buat seperti ini. Name ini adalah variabel. Def-get ini untuk memanggil nama, untuk memanggil def-grid. Name sama dengan keyworders. Nah, ini jadi def-grid ini adalah untuk menyimpan data nama yang di atas. Lalu kemudian kita print hello. Hello ini bentukannya string. Nah, yang name ini adalah variabel dari sini. Maka hasilnya hello Capster Grill. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, keyword global. Untuk mengubah nilai suatu variabel global dari blok, maka perlu adanya penggunaan keyword global. Keyword ini menandai variabel dalam blok bawaan reference yang digunakan adalah variabel global. Efeknya perubahan nilai pada variabel juga dipengaruhi ke variabel global. Contohnya, ini contohnya ya. Jadi grid ini memanggil nama greeting, ini grid ini berisikan untuk mendeklarasikan grid ini global name. Nah, nama ini masukkan ke sini, tinggal dipanggil di sini grid ini outputnya. Halo kemudian ini outputnya. Dan kita lanjutkan ke fungsi global. Fungsi global mengembalikan informasi semua variabel global yang bisa diakses dari tempat di mana fungsi dipanggil. Nilai balik berbentuk directory dengan key adalah nama variabel dan value adalah nilai variabel. Ini contohnya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu Python space name. Chapter ini membahas tentang variabel spesial yang ada di Python. Umumnya disebut special name. Python memiliki variabel spesial yang bisa diakses secara global. Ciri khas space name adalah penulisannya di awal dan diakhiri dengan karakter ini. Underscore ya. Salah satu adalah variabel yang telah ditulis di chapter sebelumnya. Ini variabel name. Ini. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Mari kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Contoh kodenya ini ada, nanti saya akan tunjukkan gimana cara penerapan untuk yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah caranya ya guys ya. Kita untuk selanjutnya kita akan membahas cara untuk membaca file. Metode readLine dan read memiliki objek file. Keduanya digunakan untuk membaca isi file. Pertama itu metode readLine akan membaca isi file baris per baris.
Pembacaan dimulai dari baris paling atas dan proses pembacaan terjadi setiap kali metode atau readline dipanggil. Ketika metode ini membalikkan string kosong, bisa jadi menandakan semua baris konten file sudah terbaca. Di sini penulisan digunakan kata bisa jadi karena ada kasus di mana pada beberapa baris bisa saja memang isinya sengaja kosong. Method read ini akan membaca seluruh isi file. Pemanggilan metode ini untuk kedua kalinya pasti membalikan string kosong, menandakan semua baris konten file untuk sudah terbaca. Jadi kita lanjut ya. Kita akan mempraktikkan penggunaan dua metode di atas. Pertama, isi file yang sudah kita buat tadi, yaitu file.txt secara manual dengan konten berikut, yaitu hello world, how are you, happy Monday. Kemudian baca isi per baris menggunakan kode berikut. With open file.txt yang ini, tulis saja, ikuti. Lalu kemudian outputnya akan seperti ini. Malah error. Kok bisa error? Ini disebabkan karena kita menggunakan mode A. Yang mode tersebut hanya valid untuk operasi upgrade. Kita perlu mengubah mode menjadi R untuk operasi pembacaan file. Contohnya yang ini, kode ini kita masukkan dan sebagainya. Lalu outputnya akan seperti ini. Line 1 atau baris 1 ya, isinya hello Python, yang kedua isinya how are you, dan ketiga itu atau baris ketiga itu happy Monday. Nah, line 40, line 50. Bisa dilihat metode readline menampilkan data per baris dari atas ke bawah dengan jumlah sesuai dengan berapa kali baris metode tersebut dipanggil. Dalam penerapan diajukan untuk menggunakan metode ini dalam perulangan, kemudian ditambahkan pengecekan isi konten untuk menandai bahwa konten sudah terbaca semua. Contohnya seperti with open file.txt air recording and only 8 as air, I sama dengan 0 with true, length sama dengan F point red line. Kode di atas bisa, kode yang tadi itu yang ini disederhanakan lagi dengan cara langsung menginteraksi objek filenya. Jadi variabel R digunakan secara langsung pada stream perulangan. Hal ini bisa dilakukan karena tipe data kombinasi fungsi atau open adalah text lower upper, dan tipe ini termasuk tipe data yang iterable. Nah, jadi ini untuk penulisan benarnya. Ini lebih detailnya mengenai tipe data itu dibahas pada chapter selanjutnya. Kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Kode yang sudah cukup ringan di atas bisa disederhanakan lagi dengan cara
membungkus tipe data F dan fungsi enumerate. Fungsi ini membuat suatu objek yang iterable menjadi memiliki indeks atau nilai di setiap elemennya. Ini untuk contoh penerapannya. Jika ini kita tulis dulu. Jika goal dari program adalah hanya membaca isi file secara menyeluruh, sebenarnya lebih praktis lagi menggunakan metode read. Gunakan metode ini. Jadi untuk ketika kita cuma mau membaca isi dari file file.txt, maka kita cukup menggunakan metode read. Oke. Untuk selanjutnya kita ada pembahasannya, yaitu membaca dan menulis dalam satu sesi. Dia sebentar. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas membaca dan menulis dalam satu sesi. Di awal tadi saya sudah jelaskan tentang kegunaan mode V, A, dan R. Lalu bagaimana jika ada kebutuhan untuk membaca dan menulis file dalam suatu sesi? Jawabannya adalah dengan menambahkan tanda plus atau tambah untuk bahasa Indonesianya pada mode. Jadinya V plus, A plus, atau R plus. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu mengosongkan isi file. Cara untuk mengosongkan file bisa dilakukan dengan mudah menggunakan mode V. Baca file menggunakan mode tersebut, kemudian langsung close saja. Boleh menggunakan keyword white. Selanjutnya menghapus file atau folder. Sekarang kita mau menghapus file atau folder yang sudah kita buat. Caranya itu appios.remove digunakan untuk menghapus file, sedangkan osremdir untuk menghapus folder. Jadi ketika kita mau menghapus file, kita menggunakan osremove, appi ini osremove. Kemudian itulah cara untuk menghapus folder. Yang selanjutnya mengecek apakah file atau folder ada. Cara untuk mengecek ketika kita pengen tahu nih folder yang kita butuhkan atau ada atau enggak sih. Caranya gini. appi os.path.isi file digunakan untuk mengecek apakah suatu file ada. Gunakan operasi os.path.exit. Fungsi ini digunakan untuk mengecek file ataupun folder. Selanjutnya membuat folder baru. Jadi appi ini adalah nama folder itu ya. os.madris ini digunakan untuk membuat file baru. Selanjutnya menampilkan isi folder. Jadi kita harus bedakan mana file, mana folder. Folder itu berisi file-file, kumpulan file. Nah, kalau file itu berisi apa ya? Itu sudah. Itu menggunakan OSListdir. Yang kedua bisa juga menggunakan oswald semua. Selanjutnya Python CLI argument and flag.
membahas cara mengakses argumen saat menjalankan program Python lewat CLI atau Command Line Interface. Nah, jadi argumen adalah semua yang ditulis setelah perintah Python saat menjalankan program. Biasanya program seperti alat bantu atau tools atau utils memakai argumen ini. Python mengenal dua jenis argumen, yaitu CLI argumen biasa, raw argumen, dan flex. Selanjutnya CLI argumen sjs.rgv. Argumen dari CLI menjalankan program bisa diakses lewat sintaknya ini adalah list yang berisi argumen dalam bentuk string. Agar bisa digunakan, kita perlu mengimport modul sjs terlebih dahulu. Misalnya, jika ada beberapa argumen seperti main.py, ataupun maka sjs.agree berisi main.py. Argumen diaplikasikan dengan spasi. Perlu diketahui, Python hanya menggunakan argumen pertama atau main.py untuk menentukan file yang akan dijalankan. Argumen lainnya bisa sesuai pre dan seterusnya tidak digunakan oleh Python, tapi bisa dimanfaatkan di dalam program. Tipe aman mengakses argumen. Karena sjs.rgv adalah list, mengakses indeks yang tidak ada bisa menyebabkan error. Jadi sebaiknya cek dulu apakah indeks tersebut tersedia sebelum mengaksesnya. Agar lebih aman, kita bisa membuat fungsi sendiri untuk mengambil argumen tertentu dengan pengecekan terlebih dahulu. Pembahasan selanjutnya itu CLI flex argpress. Flag adalah argumen yang punya label. Contohnya Python main.py name novel. Di sini name adalah flag dan nilainya adalah novel. Jadi di sini itu name itu sebagai kedudukannya sebagai flag dan nilainya adalah novel. Jadi isi dari flagnya adalah novel nilainya. Untuk memanggil flag atau ketika kita memerlukan isi dari name adalah Python menyediakan argpress. Modul ini punya banyak fungsi untuk mengelola argumen seperti flag. Langkah-langkah menggunakan flag dengan argpress. Yang pertama, buat objek parser dengan argpress argumen parse. Bisa ditambahkan nama, deskripsi program, lalu kemudian tambahkan flag ke parser, misalnya name beserta pengaturannya. Yang selanjutnya caranya panggil parse, lalu kemudian baca argumen. Ada nilai flag dan hasil press. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Nanti kita akan
Lanjut ke video selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-15. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, kembali lagi bersama saya M. Halil Asri lagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pemrograman 4 materi yang ke-13, pertemuan yang ke-13. Nah, jadi pembahasan pada materi kali ini yaitu exception and debugging. Jadi exception debugging yang ada dalam Python. Nah, jadi ada dua jenis error yang ada pada Python. Yang pertama itu syntax error dan exception. Jadi apa itu syntax error? Syntax error itu adalah jenis error dalam Python yang terjadi karena penulisan kode yang salah. Jika muncul error ini, program tidak bisa dijalankan dan akan langsung berhenti. Contohnya, jika kita atau kalian atau kami salah tulis ketik fungsi print yang seharusnya pakai T tapi kita menggunakan D, nah jadi akan muncul sintak yang untuk penjelasan errornya di mana. Nah, jadi solusinya di sini ada salah satu caranya mengatasi sintaks error ini adalah memperbaiki kode agar penulisan sesuai aturan Python. Jadi itu tadi untuk sintaks errornya. Nah, jenis error yang kedua yaitu exception. Ya, jadi exception ini adalah jenis error yang muncul saat program sedang dijalankan atau runtime. Jadi jenis error ini muncul ketika kita melakukan coding. Nah, kita mau menjalankan codingan yang kita buat. Jadi kalau ketika ada error, jadi dia akan exception error ini akan muncul ketika program yang sedang kita kerjakan itu dijalankan. Jadi berbeda dengan sintak error yang muncul sebelum program berjalan. Exception bisa dicegah dengan menambahkan validasi pada kode. Cara lain untuk mengatasinya adalah menggunakan tree dan except agar program tetap bisa berjalan meskipun terjadi error. Jadi ada lagi, sebenarnya ada 3 untuk jenis error di sini. Nah, yang ketiga ini namanya true exception. True exception ini adalah tindakan untuk sengaja memunculkan error saat program berjalan dengan tujuan menghentikan program jika terjadi kondisi tertentu yang tidak diinginkan di Python. Ini dilakukan dengan keyword raise, diikuti pemanggilan kelas exception yang berisi pesan kesalahan sesuai keinginan. Contohnya, jika pengguna memasukkan angka 0 atau negatif, maka program bisa memunculkan post error seperti we do not allow 0 or never negative number. Jadi 0 itu bukan termasuk angka negatif. Jadi dengan melempar exception ini kita bisa mengontrol jalan program dan memberikan informasi yang jelas saat terjadi kesalahan. Oke. Yang pembahasan yang keempat itu ada linter error atau warning. Linter ini adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kualitas kode yang menulis program. Akan memberikan
linter ini akan memberitahu jika ada kesalahan atau penulisan yang kurang baik melalui error atau pengiriman atau warning. Di Python, jika kamu menggunakan editor Visual Studio Code dan sudah memasang extension Python, maka linter akan bekerja otomatis saat menulis kode. Jadi ketika ada kode yang kita masukkan salah, maka dia akan memunculkan kode yang benar untuk yang ketika kita sudah menginstal extension pada Python. Jadi extension ini sangat penting untuk kita gunakan pada saat kita menggunakan Visual Studio Code untuk membantu ketika kita ada kesalahan pengetikan, ketika kita mempercepat melakukan coding, ya itu jadi sangat penting untuk melakukan install syntax ini. Jadi linter, kita lanjut lagi. Linter error adalah peringatan atau yang muncul di editor jika kode tidak sesuai, baik secara penulisan atau sintaks maupun makna atau semantik. Error semantik tidak akan menghentikan program, jadi program tetap bisa berjalan. Nah, maksudnya semantik ini biasanya di Visual Studio Code itu dia akan berwarna kuning. Nah, jadi untuk kesalahan ini dia tidak akan berpengaruh pada jalannya program, jadi cuma sekedar peringatan. Contohnya, kita contohnya itu jika sebuah fungsi dipanggil dengan tipe data yang salah, editor akan memberikan tanda merah meskipun program tetap bisa dijalankan. Walaupun tidak menghentikan program, sebaiknya tetap menulis kode dengan rapi dan sesuai aturan. Pembahasan selanjutnya itu pembahasan selanjutnya itu exception holding, yaitu di sini ada 4 yang dibahas: try, except, else, dan finally. Jadi try, except, else, dan finally ini adalah exception dengan cara menangani exception dengan menggunakan keyword try, except, else, dan finally. Cara ini lebih efektif karena tidak perlu memeriksa error secara manual dengan kondisi tertentu, kondisi satu persatu. Nah, selanjutnya keyword try dan except. Try dan except adalah keyword di Python yang digunakan untuk menangani error atau exception saat program berjalan. Try ini digunakan untuk menampilkan kode yang memungkinkan menyebabkan error. Dan except ini digunakan untuk menangkap dan menangani error tersebut agar program tidak langsung berhenti. Keyword ini penting digunakan karena jika suatu kode berisiko menimbulkan error, misalnya pembagian dengan nol, maka try except membantu agar program tetap berjalan dengan baik dan bisa menampilkan pesan yang lebih ramah, bukan crash atau error yang membingungkan. Selanjutnya, explicit exception holder. Explicit exception holder adalah cara untuk menangani error secara spesifik dengan menulis jenis error atau exception tertentu setelah keyword except. Misalnya, jika ingin menangkap error pembagian dengan nol, gunakan except zero division error. Jika ingin menangkap input yang bukan angka, gunakan except value error.
Kita juga bisa menangkap beberapa jenis error sekaligus dalam satu baris, misalnya except value error, zero deviation error, dan kita juga bisa menangkap semua jenis error tanpa menyebutkan jenisnya, misalnya except atau exception. Apa itu informatif? Kita bisa menampilkan pesan error asli dengan menulis except value error atau menampilkan errornya. Selanjutnya keyword tree, except, else, dan finally. Ya, kita lanjut untuk pembahasan yang tadi. Bentuk sempurna dari except holder adalah kombinasi dari 4 keyword yang terletak yang telah kita pelajari. Nah, keyword except, else, dan tree, except, else, dan finally ini adalah jenis keyword ya. Block tree untuk mengeksekusi statement tempat menulis kode utama yang memungkinkan menimbulkan error. Block except untuk menangkap exception. Block else untuk kebutuhan ketika tidak ada exception. Block finally untuk menandai bahwa eksekusi blok exception holder telah selesai. Aturan program. Jadi di sini ada aturan program untuk penggunaan dari keyword tersebut. Yang pertama itu program mulai dari block tree. Jika ada value error, tampilkan pesan error. Jika ada zero division error, tampilkan pesan error. Yang keempat, jika ada error lain, tampilkan pesan error. Jika tidak ada error, jalankan block else. Terakhir, block finally akan dijalankan dengan menampilkan pesan program complaint. Nah, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu docstring. Apa itu docstring? Nah, jadi docstring adalah komentar khusus di Python yang ditulis menggunakan tanda kutip 3. Atau contohnya ini, komentar yang ada di dalam karakter tersebut di docstring dan bisa ditampilkan di bawah definisi fungsi, kelas, atau metode. Berbeda dengan kombinasi biasa atau pagar, docstring punya keistimewaan. Yang pertama, menempel langsung ke fungsi atau kelas tanpa ditulis. Yang kedua, bisa diakses dengan docs untuk melihat isi komentarnya. Yang ketiga, akan muncul otomatis saat mouse diarahkan ke nama fungsi jika menggunakan editor seperti Visual Studio Code dengan extension Python. Jadi docstring berguna untuk menjelaskan fungsi atau kelas secara langsung dan mudah dibaca saat coding. Selanjutnya, praktik penerapan docstring. Nah, jadi kita akan mempraktikkan gimana penggunaan dari docstring. Yang pertama, docstring pada kelas dan fungsi metode. Di sini ada 2 penempatannya, docstring pada atribut dan variabel. Nanti di sini saya akan memberikan contoh. Oke. Selanjutnya, special name, class, atribut, doc. Informasi docstring dan fungsi metode atau kelas bisa dilihat secara langsung dengan menggunakan atribut khusus bernama doc. Artinya, kalau kita punya sebuah fungsi yang punya docstring, kita bisa menampilkan isi penjelasannya dengan memanggil nama atau fungsinya. Itu saja untuk pertemuan 13. Kita akan lanjut ke pertemuan 13. Oke, terima kasih.